Dua soft. Duduk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa'afiyah. Fi ayyi yawmin nahnu al-an? Nahnu fi yawmin sabti. Ya afakhudni falam ma'al kurasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, yang mana dengan rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan value kita sebagai seorang mukmin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, kepada panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Moga-moga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat yang paling agung yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah, pelajar semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan rencana kita yang telah dimusyawarahkan di tahun lepas. Tahun lepas kita sudah bermusyawarah untuk mengadakan satu majelis, yaitu majelis muhadharah atau majelis public speaking. Ada pelajar, Ustaz, ini kenapa belum mulai terus? Ustaz, kapan pidato? Ustaz, nah, juga nggak sabar. Nah, malam ini kita buktikan bagaimana nanti hasilnya. Dan ini disiapkan setiap bulan. Jadi ini memang waktunya kemarin persiapannya kurang maksimal. Tapi untuk ini kita perdana, kita mulai untuk pertama tidak masalah. Kita bagaimana lihat hasilnya, kita ada perbaikan. Untuk di bulan hadapan nanti Februari, kalau seandainya ujung bulan itu adalah outing, maka berarti muhadharahnya di minggu ketiga. Jadi kita ini muhadharah setiap ujung bulan, ujung minggu di akhir bulan, setiap malam Ahad ujung bulan. Kalau seandainya ada outing atau misalkan cuti dan sebagainya, maka kita majukan ke minggu ketiga. Berarti nanti persiapannya selama 3 minggu. Itu. Dan itu disiapkan dengan maksimal. Nanti kita akan berikan bagaimana perbaikan yang akan dibuat untuk nanti ke depannya. Dan ini penting sekali bagi kita pelajar semua. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, ada 3 soft skill, 3 skill yang harus kita miliki. Dan ini dipakai dimanapun, apapun bidang kita akan memakainya. Bidangnya menjadi ustaz kah, jadi dokter kah, atau jadi ada yang jadi apa cita-citanya itu belajar itu askar, jadi pilot, ada yang jadi cita-citanya itu lomba. Ada 3 soft skill yang perlu kita miliki, jadi atlet, jadi filologi, apapun itu. Skill yang pertama itu kita harus punya skill public speaking yang baik. Apa? Public speaking itu apa? Berbicara di hadapan umum, menyuarakan suara, memberikan gagasan, itu namanya public speaking. Kadang-kadang ada kebenaran tapi disampaikan tidak baik, penyampaiannya itu kurang tepat sehingga tidak dianggap sebagai satu kebenaran. Ada satu kesalahan disampaikan dengan penuh retorika, dengan penyampaian yang sangat lugas dan sangat baik, dianggap sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena penyampaiannya kurang baik. Maka kita latih, khususnya kita sebagai calon-calon ulama, amin, calon-calon asatidz, kita khutbah, kita kuliah, ini perlu skill public speaking. Jangan sampai nanti antum balik, Ustaz tolong bagi kuliah di depan gini-gini, nah itu namanya
tidak dilatih dengan baik. Maka ini kesempatan kita untuk melatih public speaking. Insya Allah tidak mengganggu pada program menghafaz. Dihafazkannya, ditulisnya, disiapkan ketika sedang cuti, sedang istirahat, dihafalkan sedikit demi sedikit. Contoh. Yang kedua, skill bahasa berbahasa. Alhamdulillah di pondok kita, di madrasah kita tercinta ini, kita sedang menggarap bahasa Arab. Khususnya hari Isnin dan Khamis, umumnya setiap hari kita menggunakan bahasa Arab. Untuk kesempatan ini kita bahas Arab. Yang ketiga, skill ataupun soft skill yang perlu kita miliki adalah skill apa? Menulis. Nah, menulis ini adalah hasil daripada bahan bacaan. Semakin banyak membaca, semakin banyak wawasan, semakin luas wawasan kita, maka kita akan mudah untuk menulis. Dan ini diperlukan sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus menghasilkan satu karya. Jangan sampai nanti kita mati, orang tidak ingat kepada kita. Kenapa Imam Asy-Syafi'i yang ulama-ulama terdahulu, meskipun umurnya itu hanya sekitar di bawah 100 atau mungkin pada saat itu telah meninggal beberapa abad yang lalu, sampai sekarang namanya masih terkenal. Kenapa? Beliau semua meninggalkan karya, meninggalkan tulisan. Nah, skill tulisan ini didapatkan dengan banyak membaca buku. Pondok kita diizinkan membaca buku dengan buku tertentu yang telah difilter, buku tertentu di hari cuti, tidak mengganggu hafazan ketika sedang program Isnin sampai dengan Sabtu. Contoh, tiga skill ini boleh kita dapatkan di sini, dan itu sangat penting. Di samping menghafaz Quran, mengaji kitab dan sebagainya, pokok dan dalam madrasah ini, tiga skill ini boleh kita kembangkan. Public speaking, skill berbahasa, kemudian skill menulis. Contoh, insyaallah tanpa berpanjang kalam, kita sama-sama buka di sini dengan keberkahan umur Quran. Semoga dengan keberkahan umur Quran, Al-Fatihah, kita semua mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah langsung kita saja mulakan saja ya. Atau memperpanjang waktu, kita akan sama-sama menyaksikan. Ini perdana. Jadi kalau nanti ada kesalahan atau mungkin masih ada yang kurang lancar dan sebagainya, jadi perbaikan untuk depannya. Ini perdana, kita lihat nanti nilai bagaimana hasilnya, insyaallah. Ada yang siap langsung pertama, semangat saya siap Ustaz. Kita tunjuk saja ya. Insyaallah untuk pidato pertama kita panggilkan pada Al-Fadil yang tidak sabar kemarin menunggu Ustaz kapan pidato, nih kita panggil sekarang. Al-Fadil Al-Ustaz Akil bin Faris Hanafi. Ilahi falyatafadhal mashkura. Aksi at-tashfir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang dihormati pimpinan Majelis Muhadarah Al-Fadil Ustaz Ani Syarul Fauzi dan para teman-teman rahmatullah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan malam ini saya akan membawa satu pidato yang berjudul Bahaya Bid'ah. Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Romli berkata dalam kitabnya, keselamatan seseorang itu terletak dalam menjaga lidahnya. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang itu terletak dalam menjaga lidah. Seorang mukmin, seorang muslim ialah orang yang menyebabkan semua orang Islam terselamat daripada lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-teman sekalian, baru kita ketahui bahwa keselamatan seseorang itu terletak dalam menjaga lidahnya. Perlu juga kita mengetahui bahwa lidah adalah nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi jika nikmat ini tidak digunakan pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berubah menjadi bencana. Terutama sekali teman-teman ketika kita berada di dalam era zaman serba modern dan canggih, hanya menyebarkan berita melalui ujung jari pada keyboard saja. Bukan hanya sekadar lidah. Mungkin kita boleh terjerumus mencorobohi marwah seseorang. Kita mungkin boleh terjerumus mencorobohi marwah seseorang hanya menyebarkan fitnah melalui internet. Satu dunia boleh membaca selagi mana fitnah itu belum dipadamkan. Pada hari ini, walaupun kita tidak menuturkan kata-kata, akan tetapi teman-teman, wakil bagi lidah kita adalah dari jemari. Tanpa sepadan mampu membunuh jiwa manusia hanya melalui internet.
perlulah kita ketahui bahwa peranan lidah amanah besar. Daripadanya kita boleh menjadi bahagia dan derhaka. Jika tidak dijaga, maka akan lahir daripadanya dosa-dosa kecil sehingga sebesar-besar dosa. Marilah kita sama-sama mengambil kesimpulannya. Yang pertama, perlulah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kedua, gunakanlah lidah kita ini di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jika kalian ingin menghina seseorang, maka tahanlah dan sabar karena Allah. Apa yang salah itu daripada saya sendiri, dan apa yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diucapkan terima kasih kepada Akil bin Faris telah menyampaikan pidatonya yang berjudul Al-Bahiyah. InsyaAllah kita lanjutkan kepada materi yang kedua. Dan siap langsung kedua, terus lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Al-Fadhil Al-Ustaz Afif bin Daniel. Waktu 5 kali bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja hanya kepada Sang Pencipta yang menciptakan langit ini dan bumi ini dan alam semesta. Hanya kepadanya kita berharap, berdoa dan beribadah, dan wajahnya jualah kita berharap untuk ditatap di akhiratnya kelak, yaitu di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, cinta dan rindu hanya kepada sang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan titisnya air belu baginda, darahnya dan juga air dan juga darahnya baginda, dapatlah kita umat akhir zaman ini merasakan dua nikmat terbesar dan teragung, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang saya hormati serta muliakan Al-Fadhil Ustaz Sani Syarul Fauzi selaku pembimbing muhadarah pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Nabi dan Cinta pada Umat. Shallu ala Nabi. Mohon para pendengar pidato ini untuk berselawat jika saya mengatakan singkatan daripada sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan saya menyebut ini selawat dan salam ke atas baginda, saya berselawat ke atas baginda dan saya mengajak orang semua untuk berselawat kepada baginda. Apakah bukti seseorang itu benar-benar mencintai? Yaitu selalu ingat dan selalu segar di dalam jiwa, selalu ada di dalam sujud dan juga di doa, selalu dicangna di walau mana pun jiwa. Maka hayatilah kisah cinta.
sang pencipta umatnya, sang pencipta kepada umatnya yang tercipta. Inilah kisah cinta daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan suaminya tercipta. Pada suatu ketika saya melihat baginda Nabi Muhammad SAW sedang tenang, maka saya berkata kepada baginda, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saya." Maka baginda berdoa, "Ya Allah, Engkau ampunilah Aisyah dan Engkau ampunilah semua dosa yang lalu maupun yang datang, dan yang tersembunyi maupun yang nyata." Maka Aisyah pun tertawa bahagia dan jatuh kepalanya ke atas paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adakah awak gembira dengan doa saya itu tadi?" Maka Aisyah pun menjawab, "Sudah pasti saya sangat gembira dengan doa awak itu tadi." Maka baginda pun bersabda, "Demi Allah, itulah doa saya setiap kali saya salat untuk umat saya." Lihatlah, saksikanlah bagaimana kerapnya Nabi ingat kepada kita. Bagaimana Nabi selalu ingat kepada kita. Bagaimana kerapnya Nabi ingat kita di dalam sujudnya dan juga doanya. Tapi lihatlah kita pada hari ini. Sudah berapa kali kita selawat kepada baginda? Adakah kita masih ingat Nabi Muhammad SAW dimanapun kita juga? Adakah benar kita ingin berjumpa dan adakah benar kita rindu dan ingin berjumpa Nabi di surga? Pengakuan tentang hakikatnya, hakikatnya pengaku. Percakapan tanpa pengakuan hanyalah omong kosong. Sahabat sekalian yang saya cintai, ketahuilah bahwa cinta Nabi Muhammad SAW itu adalah ibadah yang paling agung. Wajib untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi ibu dan ayah kita, dan juga istri ataupun suami ataupun anak-anak. Bahkan wajib untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi diri kita sendiri. Oleh itu haruslah syarat untuk mencintai Allah pun haruslah kita untuk mengikuti sunnah sang Nabi yang tercinta. Haruslah kita saluti segala apa yang perbuatan kita dengan rasa sayang dan juga cinta ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu haruslah kita ada rasa rindu kepada sang cinta, haruslah kita ada rasa rindu untuk berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Semoga Allah dapat mengistiqomahkan kita untuk selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengajak kalian semua untuk berselawat ke atas baginda. Boleh? Baiklah kalau begitu. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami ucapkan kepada Al-Fadhil, Ustaz, Afif, dan Nia. Kita panggil Ustaz ya, karena antum salam ulama, insyaallah. Amin. Amin. Kita sambungkan kepada pemateri yang ketiga yang sangat ditunggu-tunggu ilmunya, masya Allah, tabarakallah, yang sangat luar biasa kesungguhannya, menjadi teladan bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil, Al-Ustaz Akmal bin Hisham. Akmal, kita panggilkan Akmal insyaallah. Al-waqtu ilaihi fadlan masyhur. Kasih untuk kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mercy, tapi hatinya begitu suci. Yang kami hormati Al-Ustaz Zani Syahrul Fauzi, yang terhormat para hadirin yang mulia, serta kawan-kawan para generasi harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa satu pidato yang berjudul Mari Menuntut Ilmu. Kawan-kawan, mau tahu tak kenapa sih menuntut ilmu itu sangat penting? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau. Menuntut ilmu merupakan satu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Islam memandang menuntut ilmu itu adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan wajib belajar, panutan kita baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Itu berarti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, bapak-bapak atau emak-emak, kakek-kakek atau nenek-nenek. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang beriman kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Maksudnya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Masya Allah, Subhanallah. Subhanallah, besarnya janji Allah kepada kita. Sebagai contoh, kita masih sering mendengar nama Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, Al-Khwarizmi dengan ilmu matematiknya, dengan sampai ahli robotik Al-Jazari. Mereka adalah contoh ilmuwan Islam yang terkenal keilmuannya sepanjang masa. Walau raganya sudah tak ada, tapi derajat mereka mulia di mata dunia. Kawan-kawan semua, masihkah kita ragu untuk menuntut ilmu?
Masihkah kita ragu untuk rajin? Masihkah kita ragu untuk rajin menuntut ilmu? Maka dari itu, marilah kita berjanji kepada diri sendiri untuk senantiasa semangat dan rajin dalam menuntut ilmu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jalan-jalan ke Masjid Raya, jangan lupa salat di dalamnya. Jika ingin Islam berjaya, menuntut ilmu lah kuncinya. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Akbar yang telah menyampaikan hifawahnya dan berjudul tentang mari untuk ilmu. InsyaAllah untuk pengetahuan kepada pelajar semua, kita belajar menjadi pendengar yang baik. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Nah, kalau kita seorang pembicara yang baik, awalnya adalah ingin menjadi pembicara baik, awalnya adalah mendengarkan yang baik. Maka dari itu kita fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh saudara kita. InsyaAllah kita sambungkan kepada pembicara selanjutnya yang tidak kalah Masya Allah tabarakallah-nya. Kita panggilkan Al-Fadil Al-Ustaz Amirul Iman bin Barmaya. Al-Waktu ilaihi pada tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing muhadharah serta wardan Madrasah Darul Hadis dan Sabang Muhasabah Al-Fadil Ustaz Sani Syahrul Fauzi dan para hadirin sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tajuk yang berkaitan dengan bulan istimewa, yaitu kelebihan bulan Ramadan. Wahai para hadirin sekalian, bergembiralah akan kedatangannya bulan Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang unik. Seperti salah satunya ialah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu di dalamnya. Terdapat satu kisah yang mengagumkan yang kita boleh pelajari, bahwa bulan Ramadan boleh meningkatkan derajat seseorang. Bahwa bulan Ramadan boleh meningkatkan derajat seseorang. Telah diriwayatkan oleh Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma berkata, dua orang lelaki daripada Bani Badi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya memeluk Islam. Salah satu daripada mereka lebih bersemangat daripada yang lain,
lelaki yang lebih bersemangat itu gugur syahid, dan yang lain tinggal selama setahun dan meninggal dunia. Sayyidina Talha radhiyallahu bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Aku melihat dalam mimpi ketika aku berada di pintu surga, maka kedua-duanya keluar daripada surga. Seorang telah keluar lebih dahulu daripada surga, maka yang meninggal dunia telah diizinkan. Lelaki yang bersemangat itu keluar setelahnya dan datang kepadaku dan berkata, "Kembalilah, engkau belum diizinkan." Maka Sayyidina Talha bangun dan menceritakan kisah tersebut kepada orang-orang. Mereka pun hairan. Mereka pun hairan akan kejadian tersebut, dan kisah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar kisah tersebut dan bertanya, "Mengapa kamu terkejut?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, lelaki yang lebih bersemangat itu gugur syahid, akan tetapi lelaki yang tinggal selama setahun masuk surga terlebih dahulu." Rasulullah berkata, "Bukankah lelaki yang tinggal selama setahun telah lebih lama menyambut bulan Ramadan, berpuasa dan melaksanakan sejumlah rakaat salat sunat setiap hari?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Rasulullah SAW bersabda, "Jarak antara keduanya lebih luas daripada jarak antara langit dan bumi." Masya Allah. Masya Allah, betapa besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sampai-sampai orang yang sempat berpuasa pada bulan Ramadan masuk terlebih dahulu ke dalam surga daripada lelaki yang lebih bersemangat dan gugur syahid. Moga-moga Allah memberi kita kesempatan agar dapat memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silapnya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda, saudara Abdurrahman bin Baymayan yang telah menyampaikan pidatonya. Ya Allah, tabarakallah, beliau menyampaikan tentang persiapan menuju ke bulan Ramadan. Insyaallah kita harus sambungkan kepada pemateri selanjutnya yang datang dari jauh. Masya Allah, tabarakallah, datang paling jauh dengan kesungguhan yang paling luar biasa, paling tinggi. Siapa lagi kalau bukan saudara kita Al-Fadhil Al-Ustaz Said Alhamdulillah ilaihi wa ta'ala masykurah.
yang saya kasih sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang memberi kita nikmat iman dan Islam dan memilih kita menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan penutup nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang diambil dari kitab Fadilatul Amal yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahimahullah ta'ala, yang bertajuk keberkatan solat untuk dapat bersama Nabi SAW di dalam syurga. Diceritakan dari Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu, saya sentiasa bersama Nabi SAW di waktu malam. Pada waktu tahajud, saya menyediakan keperluan kepada Nabi SAW seperti air untuk berwuduk, miswak dan hamparan solat dan keperluan-keperluan yang lain. Pada suatu ketika, kerana gembira dengan saya, kerana gembira dengan nikmat Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mintalah apa-apa saja yang kau mahu. Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersama Tuhan di dalam syurga. Nabi SAW bertanya, yang lain selain itu? Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, itu saja yang saya ingini. Baginda SAW bersabda, sekiranya begitu, bantulah doa aku dengan memperbanyakkan bersujud. Dalam kisah ini terdapat peringatan bahawa tidak semestinya bergantung kepada doa, bahkan kesungguhan dan amal kesungguhan dan amal diperlukan. Sementara itu, amal yang paling penting ialah solat. Sebanyak mana kita bersolat, sebanyak itulah kita akan bersujud. Alhamdulillah, itu sahaja yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk membanyakkan bersujud. Apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri, apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Sayyid dan teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita apa yang telah beliau sampaikan. Amin. Kita sambungkan kepada materi selanjutnya. Sisa berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Pemateri selanjutnya, Masya Allah, tabarakallah, pelajar yang paling sungguh-sungguh. Nah, silakan Pak siapa? Yang paling sungguh-sungguh kalau dalam majlis tidak pernah sekalipun ngantuk. Masya Allah. Amin. Amin. Siapa lagi kalau bukan adik kita Muaz bin Hasnan. Al-waktu ilaihi fadlan masyarakat a'ti asyur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala ali sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Panutan kita beliaulah Nabi Muhammad SAW, sang proklamator yang anti koruptor, hakim tertinggi yang anti korupsi, dan jaksa termulia yang bijaksana. Yang saya hormati pembimbing muhadarah Al-Ustaz Sadi Syahrul Fauzi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim harus berbakti kepada orang tua kita. Yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maksudnya, sembahlah Allah, janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat tadi memerintahkan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan membuat baik kepadanya, dan membuat baik kepada orang tua. Bayangkan ketika ibu kita hamil, ibu selalu kepayahan mengandungkan kita. Ayah selalu bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah demi menghidupkan kita. Ketika kita lahir, mereka mencurah perhatian demi kita. Maka pantaslah kita untuk membahagiakannya. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, siapakah yang paling saya muliakan?" Nabi pun menjawab, "Ibumu." Sahabat tadi pun bertanya lagi sekali, "Wahai Nabi, siapakah lagi yang saya paling muliakan, wahai Nabi?" Nabi pun menjawab, "Ibumu."
Sampai sahabat tadi bertanya 3 kali kepada Nabi, tapi jawabannya tetap sama, ibumu. Jawaban yang keempat, barulah Nabi pun menjawab, your father, ayahmu. Nah, kita sebagai generasi soleh dan soleha harus berbakti kepada orang tua kita. Harus berbakti kepada orang tua kita. Ridho Allah adalah ridho kedua ibu bapak kita, dan murkaan Allah adalah murkaan kedua ibu bapak kita. Hadirin kawan-kawan sekalian, terakhir marilah kita berdoa kepada ibu bapak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidina warhamhuma kama barak ayati saghira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Muaz yang telah menyampaikan pidatonya. Masya Allah, tabarakallah, sangat berisi sekali pidatonya. Kita sambungkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu calon Ustaz Al-Fadhil Arif bin Daniel. Waktu Arif Daniel bin Henry. Al-waktu ilaihi falyatafadhal mashkura. Fa'ti at-tashkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat kita pada nikmat iman dan Islam serta memilih kita untuk menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan penutup segala nabi dan rasul. Para hadirin yang saya hormati dan memuliakan, Ustaz Sani Syarif Fauzi,
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merantai hambanya. Hadrat Ikrimah rahimallahu taala ialah hamba kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadrat Ikrimah rahimallahu taala juga seorang alim dan masyhur. Beliau berkata, tuan saya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akan merantai kaki saya untuk mengajarkan kepada saya Al-Quran, hadis-hadis dan hukum syarat-syarat supaya saya tidak ke mana-mana. Beliaulah yang akan mengajarkan saya tentang Al-Quran dan hadis-hadis. Kesimpulannya ialah sememangnya itulah cara yang boleh digunakan untuk belajar agama. Mereka yang suka berjalan-jalan dan bersiar-siar di kedai-kedai semasa tempoh pembelajaran ialah tidak berguna dan mensia-siakan umur mereka. Kesan daripada itulah yang telah mengubah kedudukan Ikrimah dari seorang hamba kepada Hadrat Ikrimah rahimallahu taala yang diingati dengan gelaran Barul Ummah dan Hibul Ummah. Hadrat Qadatah rahimallahu taala berkata, terdapat 4 orang yang paling alim dalam kalangan tabi'in, dan Hadrat Ikrimah rahimallahu taala ialah salah seorang daripada mereka. Alhamdulillah, itu saja yang saya menyampaikan. Itu saja yang saya dapat menyampaikan pada malam ini. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada saudara Arif Dania bin Henry yang telah menyampaikan pidatonya. Kita sambungkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu santri atau pelajar yang paling banyak hafazannya. Masya Allah, sebentar lagi akan selesai. Kita doakan semoga cepat beres. Amin. Cepat lagi kalau bukan Al-Fadhil Al-Ustaz Qayyum bin Faizah. Al-Waqtu ilaihi falyatafaddal mashkura. Hamsi al-Ashbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat Islam dan iman, serta memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dan muliakan Ustaz Sani Syahrul Fauzi, pembimbing Majlis Muhadarah, dan saya muliakan juga para hadirin dan majelis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sentiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa pidato yang bertajuk yaitu kisah para sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran ketika masih kecil. Dan kitab Fadilat Amal yang dikarang oleh Syekh Al-Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Nahlawi
dalam kisah para sahabat bab ke-11 muka surat 2201 lembar ke-97. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sendiri berkata, saya tentang Al-Quran, saya telah menghafalkan Al-Quran ketika masih kecil. Dalam hadis yang lain beliau berkata, semasa berumur 10 tahun lagi saya telah menghafal Al-Quran bagian akhir. Dalam kisah ini kita mendapat pengajaran bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah menghafal Al-Quran ketika masih kecil. Jadi kalau boleh keluarga kita yang ada yang masih kecil, kalau boleh masukkan mereka dalam madrasah, yaitu sekolah tahfiz. Karena perkara yang dihafal ketika masih kanak-kanak biasanya akan keterlihatan. Alhamdulillah, itu saja yang saya sudah sampaikan. Mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, mana yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. 8 pemateri telah selesai menyampaikan pidatonya. Kita sambungkan kepada pemateri yang terakhir. Masya Allah, tabarakallah, yang paling ditunggu-tunggu, yang paling semangat dalam mengaji, yang paling maju dalam menghafal. Insya Allah menjadi pelajar teladan bagi semua. Siapa lagi kalau bukan adik kita, Ananda Royan bin Asma. Al-waktu ilaihi pada tafadhal masyhur. Akti atas Mentari tenggelam menjelang petang, burung kusuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam sehat wal afiat. Salawat dan salam selamanya syukur tercurah limpahkan
kepada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangi agama kita terang benderang. Salawat dan salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam panutan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangi kita dengan ajaran yang terang benderang yaitu agama Islam. Yang kami hormati dan muliakan pembimbing muhadarah Al-Ustaz Sani Syahrul Fauzi. Pada kesempatan ini izinkan saya membawakan khutbah singkat yang bertema bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, di sini siapa yang pernah merasakan cinta, pasti semuanya pernah merasakannya. Contohnya cinta kepada ibu, ayah dan juga keluarga kita. Akan tetapi jangan sampai semua cinta kita tersebut melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maknanya kita harus menjadikan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Ada yang tahu kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah penyempurna agama yang menunjukkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Beliaulah satu-satunya juru selamat yang kita harapkan di hari kiamat nanti. Hadirin kawan-kawan semua, bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Jawabannya dengan 3 cara. 1. Mengenali kehidupan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari kisah hidup beliau. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka mustahillah kita cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita tidak mengetahui sejarah hidupannya. Kawan-kawan yang hafal, kita nyanyi bersama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka.
Yang kedua, dengan membanyakkan membaca salawat kepada beliau. Salah satu contohnya yaitu salawat badar. Marilah kita sama-sama bersalawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mutabi'illahi bi ahlil badri Allah. Ketiga, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan meniru akhlak dan kepribadian beliau. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, dengan harapan kita akan bersama dengan beliau di surga nanti. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani qana ma'i fil jannah." Artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga kelak. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang mencintainya sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya cukup khutbah singkat ini sampai di sini. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu di kesempatan lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 9 pemateri telah menyampaikan khutbahnya, materinya masing-masing. Masya Allah, Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyiapkan materi. Untuk keberanian kita nilai langsung ya, kita islahat supaya itu membersihkan waktu. Keberaniannya semua nilainya A plus, Masya Allah. Karena biasanya kalau seandainya untuk tahu, biasanya itu pelajar baru itu atau pertama kali dia khitbah, dia itu menggunakan teks biasanya. Tapi alhamdulillah rata-rata semua tidak menggunakan teks. Mungkin tadi kita bagi teks. Nah kalau tidak bagi teks terus akan diam seperti itu. Tapi Masya Allah memang pertama itu biasanya seperti itu, rata-rata itu dibaca untuk pertama. Tapi ketika untuk pertama khitbah sudah boleh lepas teks, itu sudah nilai plus, keberaniannya luar biasa. Tapi ada beberapa perbaikan yang untuk kita jadikan sebagai perbaikan bersama untuk kedepannya, supaya nanti lebih baik lagi. Oke, dari semua penilaiannya hanya ada beberapa yang nilainya atau maksudnya penilaiannya itu sempurna. 2 perbaikan kita untuk kedepannya ya, 2 dulu. Pertama namanya body language. Apa? Body language ini kata gandum tengok di dalam video ini tuh. Tangannya main, kemudian pergerakannya pun main. Bahkan kalau boleh jangan dia bisa di tempat, maju, mundur lagi, kanan lagi, kiri lagi. Tapi bukan langsung menarik. Maksudnya itu ketika menyampaikan itu langsung ada pergerakan. Nah, ada tadi yang seperti ini kan? Coba tuh bayangkan ada pembawa berita
dia bincang di hadapan televisi, pemirsa sekalian sekarang kita televisinya di depan tengoknya ke atas, ke bawah. Kira-kira penonton atau pemirsa yang tengok TV itu akan tengok atau tidak? Tidak akan. Dia ganti televisinya, stasiunnya TV apa namanya. Kenapa? Karena dia melihat orang yang berbincang kepada dia tapi tidak fokus. Sudah diselesaikan. Sudah masang hanya 2